فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat, barakallahu fikum jami'an. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab pengisahan Allah yang mana itu adalah hak Allah yang bisa dituntut dari hamba-hambanya. Sebuah karya tulis milik Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan malam sebelumnya telah kita selesaikan bab yang ke-6. Bab yang mengkaji tentang jenis kesyirikan yang pertama. Judul bab yang berbunyi minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala wa daf'ihi. Termasuk dari perkara kesyirikan mengenakan gelang, benang atau yang semisal keduanya dengan tujuan untuk mengangkat wabah bala atau menangkalnya. Setelah kita kaji di dalamnya berkaitan dengan hal tersebut, pada malam pertemuan kita kali ini kita akan ambil judul bab baru. Kata penulis, bab as-sabi', bab yang ke-7. Nah, bab yang ke-7. Dengan bunyi judul bab, ma ja'a fi ruqa wat tamaim. Ma ja'a fi ruqa wat tamaim. Apa yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Akan ada nanti makna ruqyah dan tamimah pada 6 keterangan penulis sendiri. Kita singgung karena sebelum kita membaca landasan hukum dalam bab ini berupa hadis-hadis yang penulis bawakan. Nah, kita akan mengkaji dulu tentang judul babnya, ruqyah. Secara bahasa artinya adalah mantra-mantra. Pembacaan mantra-mantra dengan tujuan tertentu untuk masih pada pembahasan tentang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dengan cara pembacaan pembacaan mantra-mantra ruqyah. Akan datang nanti tafsirnya bahwasanya ruqyah adalah pembacaan mantra dibaca dengan lisan, adapun tamaim dengan tulisan, ditulis di secari kertas atau ditulis di media apapun, kemudian ditempelkan, digantungkan dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Kita ulangi sekali lagi. Judul bab berbunyi sebelum kita kaji. Nah, ma ja'a fi ruqa wa tamaim. Apa yang datang tentang ruqyah, pembacaan mantra-mantra, atau tamaim, penulisan mantra-mantra. Masih berkisar tentang mantra-mantra, hanya saja ada yang berbentuk lisan seperti ruqyah, ada yang tulisan seperti tamaim. Sebelum kita baca landasan hukumnya, ashabul hadis dengan penulisan buku mereka, metode penulisan buku mereka, fikih dari bab terdapat pada judulnya. Pemahaman tentang bab terdapat pada judulnya. Jadi jangan sepelekan yang namanya judul bab. Pahami dulu judul bab, kemudian kita akan masuk pada dalil-dalilnya semakin menambahkan kita pemahaman. Perhatikan pada judul bab yang ke-6.
Kita kembali ke belakang. Pada judul bab yang ke-6 beliau sang penulis memvonis dengan judul bab termasuk kesyirikan mengenakan gelang atau benang atau yang semisal keduanya sampai di akhir bab. Pada judul bab ini beliau tidak memvonis, beliau tidak katakan termasuk kesyirikan. Di depan beliau memvonis bahwasanya itu pasti syirik. Tapi kalau yang ini bisa kemungkinan syirik, bisa juga tidak. Akan datang perinciannya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, ini yang beliau inginkan. Kita ulangi. Sekali lagi tentang judul bab. Bab yang kita kaji adalah tentang mantra-mantra. Apa hukum mantra-mantra? Baik itu yang diucapkan dengan lisan, namanya ruqyah, atau yang ditulis pada media tulis, baik itu kertas, media kain, atau apapun itu, dengan nama tamaim. Nah, beliau tidak memvonis sebagaimana pada judul bab yang ke-6. Judul bab yang ke-6 langsung beliau vonis bahwasanya termasuk kesyirikan, itu sudah pasti syirik. Menggunakan gelang atau benang atau misal keduanya dengan tujuan tertentu. Tapi kalau bab ini beliau tidak memvonis, makanya kita akan perinci nanti, kita dapati nanti dalam judul bab ini. Nah, ada di antara ruqyah yang tergolong kesyirikan, ada juga yang tidak tergolong kesyirikan. Kita akan dapati nantinya. Kemudian apa keterkaitan antara judul bab ini dengan yang sebelumnya? Yang di depan menyinggung tentang berupa benda yang ditempelkan di badan. Gelang, benang, atau yang semisalnya. Entah itu dikalungkan, digelangkan di pergelangan tangan. Yang sekarang yang kita kaji adalah lisan ataupun tulisan, bacaan dengan lisan ataupun tulisan memiliki keterkaitan erat bahwasanya tujuannya sama. Bab ini dengan bab yang sebelumnya tujuannya sama, untuk mengangkat mudarat atau untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ini keterkaitan antara judul bab yang sebelumnya dan yang di sini. Nah, dengan visi dan misi yang sama, untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Hanya saja pada yang di depan lebih jelas berkaitan dengan benda yang ditempelkan. Kalau ini berupa lisan ataupun tulisan. Kita baca landasan hukumnya, terdapat beberapa hadis dalamnya. Yang pertama, fi sahih an Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dalam sahih. Terdapat dua kemungkinan, bisa jadi yang beliau maksud adalah hadisnya sahih dan betul sesuai dengan apa yang beliau katakan, atau sahih maksudnya adalah di dalam salah satu sahih. Setelah kita tengok kembali bahwasanya ternyata memang betul hadisnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh karena itu tidak diragukan tentang kesahihannya. Hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya dia, yakni Abu Bashir, perawi hadis ini, dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar beliau. Pada sebagian perjalanan safar. Artinya bukan dalam keadaan mukim. Perjalanan safar. Farsara rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatan min watarin aw kiladatan illa quti'at. Dari alur cerita bahwasanya dalam keadaan safar, lanjut kisahnya beliau mengutus satu utusan. Beliau mengutus satu utusan untuk menyampaikan pesan dari beliau. Apa isi pesannya? Jangan sekali-kali meninggalkan di leher kendaraan, leher onta, dohirnya demikian. Wa ila masuk juga leher kuda, leher keledai, al-muhdi juga sebagai kendaraan. 6 tunggangan. Kalung dari senar akan datang yang warna watar. Biasanya terbuat dari kulit binatang. Terkadang juga digunakan untuk tali busur panahan. Al-muhim, ini digantungkan atau dikalungkan di leher kendaraan.
Au kiladatan atau berupa kalung apapun, kecuali dipotong, kecuali diputus. Jadi Nabi SAW perintah dari beliau untuk melepas, memutus kalung yang digantungkan di leher kendaraan. Tentunya dengan tujuan meyakini sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Akan datang daripada riwayat setelahnya bahwasanya biasanya hal seperti ini merupakan tradisi bangsa Arab zaman dahulu. Tujuan dan maksud digantungkannya senar di leher kendaraan untuk menangkal penyakit ain. Untuk menangkal penyakit ain. Karena luar biasa penyakit ain terkhususnya di bangsa Arab. Sangat merajalela dari pandangan mata seorang yang sangat jelek. Kemudian bisa menimbulkan musibah bagi apa yang dia lihat. Rumah bisa roboh, kendaraan bisa kecelakaan, orang bisa sakit atau lumpuh dan semisalnya. Maka dengan tujuan untuk menangkal penyakit ain tersebut, mereka gantungkan sesuatu yang mungkin terlihat menakjubkan, mengagumkan, agar terpalingkan penyakit ain tersebut bukan pada kendaraannya tapi benda yang digantungkan tersebut. Pertama-tama kata-kata antara hadis ini dengan judul bab di atas, dari sisi yang digantungkan. Nanti terdapat padanya tamaim seperti akan datang pada hadis yang setelahnya, berupa mantra-mantra yang ditulis di media apapun, disecari kertas, digulung-gulung, dilipat-lipat, digantungkan di leher kendaraan. Nah, dari sini beliau memerintahkan untuk dipotong. Akan datang nanti apa alasannya? Tujuan apa untuk dipotong? Ternyata ini termasuk dari kesyirikan apabila terdapat keyakinan tertentu. Di sini beliau memvonis bahwa ini termasuk kesyirikan. Ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi belum memvonis bahwa ini termasuk kesyirikan. Al-muhim hadis Nabi SAW melarang untuk menggantungkan sesuatu di leher kendaraan. Jadi kita giring kepada mana bahwasanya sesuatu yang digantungkan tersebut adalah diyakini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Wailah kalau sesuatu tersebut tidak mendatangkan atau tidak diyakini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, seperti tali kekang kendaraan, bukan itu yang dimaksud. Tali kemudi kendaraan itu pun digantungkan di leher, tapi tidak diyakini bahwasanya bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi dimaksudkan adalah kalung tertentu yang terdapat ruqyah atau tamaim di dalamnya. Dari judul hadis ini kita belum dapati vonis dari penulis. Kita akan baca hadis yang kedua. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ibnu Mas'ud. Yang di atas hadisnya sahih, jelas sekali. Nah, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau yang ini akan datang dari Imam Ahmad dan Abu Daud. Dan sanadnya hadisnya hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Nah, kita artikan, sesungguhnya ruqyah, mantra-mantra yang dibaca, dan juga tamaim, mantra-mantra yang ditulis, watiwala, jampi-jampi adalah kesyirikan. Nah, pada hadis yang kedua kita telah dapati vonis dari penulis, ternyata ini termasuk kesyirikan. Termasuk kesyirikan. Ada tiga hal yang Nabi SAW golongkan termasuk kesyirikan, namun dengan perincian nanti akan datang. Pertama, ruqyah, pembacaan mantra-mantra. Tamaim, mantra-mantra yang ditulis. Raja-raja atau primbon ditulis dengan abjad Arab yang mungkin terbalik atau terputus-putus, ejaan abajada. Watiwal akan datang nanti, artinya adalah jampi-jampi.
termasuk kesyirikan. Hadisnya rawahu Ahmad wa Abu Dawud, dan sanad hadisnya hasan. Hadis ini jelas keterkaitan dengan judul bab. Judul bab berbunyi tentang ruku dan tamaim. Pada hadis ini menyimpulkan tentang hukumnya adalah termasuk kesyirikan. Nah, hadisnya termasuk kesyirikan. Maksud kami perkara yang dimaksudkan dalam hadis termasuk kesyirikan. Lalu kita ingatkan lagi bahwa judul bab penulis tidak memvonis dikarenakan dalamnya terdapat perincian. Nah, kapan kategoritas masuk? Termasuk hal yang terlarang, kapan tidak? Kita akan selesaikan 6 hadis-hadisnya, kemudian kita menyimpulkan dalam poin yang bisa kita petik pelajaran di dalam bab-bab ini. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Beliau mulai akan mentafsirkan tentang lafaz-lafaz yang datang dalam hadis. At-Tamaim. Pertama, tamaim adalah lafaz majmu'. Lafaz tunggalnya adalah tamimah. Apa artinya tamimah? Syai'un yu'allaqu 'anil aulad minal 'ain. Nah, sesuatu yang digantungkan ke anak-anak untuk menangkal penyakit ain. Kata sebagai riwayat yattaquna bihil ain. Nah, untuk menangkal penyakit ain. Penyakit ain. Beberapa kali kita dapati lafaz penyakit ain di sini, kemudian beliau belum membawakan hadisnya. Penyakit ain betul sesuai datang dari hadis Nabi SAW. Kata beliau, al-ainu haqqun. Penyakit ain adalah hak. Nyata, fakta, bukan mitos, bukan tahayyul, tapi memang betul terjadi. Kita akan terangkan singkat dan ringkas. Penyakit ain berasal dari sesuai dengan ain, artinya adalah mata, yang bersumber dari pandangan mata seseorang, terkhususnya yang terdapat kejelekan dalam hatinya. Bahkan pada sebagian bangsa Arab, mereka bisa sengaja mengirimkan. Terkadang hal ini bukan dengan sengaja. Terkadang hal ini dari orang baik-baik pun bisa mengirimkan penyakit ain. Apabila terdapat mungkin kebencian, hasad, yang unsur kecil. Bisa terkirim dengan pandangan mata. Kemudian pengaruh atau dampak dari penyakit ain adalah bisa membuat sesuatu tersebut menjadi rusak. Kalau rumah bisa roboh, kendaraan bisa tabrakan, kecelakaan. Kalau orang mungkin bisa tiba-tiba jatuh sakit atau lumpuh, dan seterusnya. Maka dalam hadis kata Nabi SAW, beliau menganjurkan, idza ra'a ahadukum ma ajaba falyaqul Allahumma barik atau masya Allah. Artinya kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang dia kagumi, menurut dia indah, jangan lupa ucapkan masya Allah atau Allahumma barik, semoga Allah memberkahinya. Kalau tanpa lafaz ini bisa jadi pandangan mata kita bisa merubah sesuatu menjadi buruk karena pengaruh dari penyakit ain. Tak jarang kita jumpai demikian. Pada sebagian kasus, ini kisah nyata dari anak sebagian masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah. Dia memiliki anak yang dia didik, kemudian memiliki bakat dalam membaca Al-Quran, lantunan suaranya begitu indah ketika melantunkan Al-Quran. Suatu ketika dia mengimami, padahal masih muda, masih bujang, dia mengimami sholat jamaah, suaranya begitu indah. Tiba-tiba dalam sholat langsung tersungkur jatuh. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, artinya tanpa ada sebab tertentu, tidak ada gejala sakit sebelumnya. Dicurigai bahwasanya dia terkena dampak dari penyakit ain. Akhirnya sampai sekarang masih lumpuh, berjalan dengan tongkat, sholat dengan kursi. Artinya apa yang dihasilkan oleh penyakit ain betul-betul terjadi fakta dan bukan mitos. Kemudian solusinya, cara menyembuhkan penyakit ain, datang ke dokter, belum tentu mereka bisa didiagnosis penyakit apa ini. Datang dari hadis Nabi SAW bahwasanya beliau menganjurkan untuk menyembuhkan pengaruh dari penyakit ain adalah dengan pertama,
Kalau diketahui siapa yang mengirim penyakit ain tersebut, merintahkan dia untuk berwudu. Kemudian bekas dari air wudu dia tersebut diberikan kepada korban penyakit ain. Kalau tidak diketahui siapa yang mengirim, nah, kita sugestikan, asumsikan bahwasanya siapapun yang hadir dalam majelis tersebut bisa jadi dia. Oleh karena itu kita suruh seluruh yang hadir di majelis untuk berwudu, kemudian berikan bekas air wudu dia dan diberikan kepada naam yang terkena penyakit ain tersebut. Kita asumsikan demikian. Kalau tidak ketahuan siapa, kemudian diberikan kepada naam korban penyakit ain tersebut untuk dipakai mandi atau berwudu. Nah, ini yang datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekilas tentang hukum berkaitan dengan fenomena ain yang ringkas dan singkat. Kita kembali ke perkataan beliau pada tamaim. Tamaim adalah sesuatu yang digantungkan untuk anak-anak untuk menangkal penyakit ain. Nah, menangkal penyakit ain. Yang biasanya ditulis di secari kertas atau pada media kain atau media apapun itu. Dikatakan untuk tulis-menulis, kemudian digantungkan, ditempelkan di badan anak-anak. Beliau berikan tambih di bawah tambahan. Lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'du as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis. Nah, kata beliau, namun apabila yang digantung tersebut berupa Al-Qur'an, potongan-potongan ayat Al-Qur'an. Nah, kalau sesuatu tersebut yang digantungkan adalah berupa potongan-potongan ayat Al-Qur'an, sebagian salaf membolehkannya. Nah, sebagian salaf meringankannya. Mengatakan bahwasanya boleh. Wa ba'dhum lam yurakhis fi. Sebagian lagi tidak mengizinkan, tidak membolehkan. Artinya di sini terdapat perselisihan para ulama. Nah, sepakat kalau sesuatu tersebut adalah dari mantra-mantra murni perkataan manusia, bukan dari Al-Qur'an, yang ini tidak boleh, ini termasuk kesyirikan. Nah, namun apabila sesuatu yang digantung tangan tersebut berupa ayat-ayat Al-Qur'an, nah, ini terdapat pembolehan dari sebagian salaf. Wa yaj'alu minal manhi anhu. Sebagiannya membolehkan, sebagiannya tidak. Yang tidak membolehkan minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang tidak membolehkan termasuk mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Dengan alasan bahwasanya Al-Qur'an turun bukan dengan tujuan tersebut. Nah, turun bukan dengan tujuan untuk dijadikan, digantungkan. Al-Quran turun untuk dibaca. Meskipun Al-Quran turun sebagai penyembuh penyakit, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Quran sebagai penyembuh terhadap penyakit dan sebagai kasih sayang bagi orang-orang mukmin. Nah, Al-Quran bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit, namun bukan dengan cara digantungkan, ditulis pada secari kertas. Dengan cara apa? Dibaca. Seperti yang datang dalam praktek para sahabat sekaligus Nabi SAW dalam metode penyembuhan dengan cara ruqyah, pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, akan kita dapati nanti dari masail bahwa hal ini akan kita kaji panjang dan lebar. Ini tentang tamaim. Intinya kita dapati dari lafaz hadis tentang tamaim, beliau tafsirkan bahwasanya tamaim atau tamimah adalah sesuatu yang dituliskan pada secari kertas atau media apapun itu, digantungkan kepada anak-anak untuk menangkal penyakit. Atau secara umum dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan beliau sebutkan tamaim di sini secara khusus digantungkan pada anak-anak, wa iyalah umum digantungkan baik itu pada tubuh orang atau manusia, ataupun digantungkan di rumah, ataupun digantungkan di kendaraan, hukumnya sama. Seluruhnya dikatakan tamaim, kemudian kita ikutkan hukumnya dengan apa yang beliau sebutkan di sini, termasuk kesyirikan.
Warruqah, yang kedua. Dalam lafaz hadis juga disebutkan ruqyah, mantra-mantra. Apa itu? Hiyallati tusamma al-azaim, yang dijuluki dengan azaim. Dalam bahasa, nah ini lafaz majmu'nya, lafaz tunggalnya adalah azimah. Bahasa kita ini azimat. Namun kalau berkaitan dengan ruqyah, ini khusus pada mantra-mantra yang dibaca. Kalau tamaim, mantra-mantra yang tertulis. Wa khassa minha ad-dalil ma khala min asy-syirk. Rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal humma. Nah, ruqyah termasuk kesyirikan. Kata penulis berikutnya. Namun dalil mengkhususkan di antaranya yang terbebas dari kesyirikan. Maka di sini ada perincian. Kapan ruqyah tergolong kesyirikan, kapan ruqyah dikategorikan boleh, bahkan masyru'. Akan datang nanti pada masail. Kita tinggalkan pembahasan panjang dan lebar dalam dua hal ini pada masail. Ini kita baca secara umum berupa dalil dan penjelasan dari penulis. Nah, kata beliau sini, rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal humma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk ruqyah membaca mantra-mantra dari penyakit ain dan humma. Nah, artinya sengatan hewan berbisa. Ruqyah dibolehkan. Akan datang nanti dengan 3 jenis hukum ruqyah. Yang pertama terlarang, tidak boleh masuk dalam kesyirikan. Kemudian ruqyah jenis yang boleh dengan 2 kategori. Ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya masyru'. Nah, kita akan sebutkan nanti pada masail. Wattiwala, yang ketiga. 3 perkara yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk kesyirikan. Ruqyah, mantra-mantra telah kita baca. Nah, at-tamaim atau tamimah, mantra-mantra tapi yang tertulis. Kemudian at-tiwala, yaitu kata beliau, syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha war rajulu ila imratihi. Tiwala adalah sesuatu yang mereka gunakan, yang mereka menyangka bahwasanya hal tersebut bisa membuat istri cinta kepada suami atau suami cinta kepada istri. Nah, kalau bahasa perdukunan bilang seperti ini jampi-jampi. Tapi kalau kebalikannya untuk membuat yang cinta menjadi benci, namanya santet. Seperti itu atau tidak? Al-muhim. Nah, dan hukumnya sama, tiwala. Sesuatu yang buat, sesuatu yang dijadikan dengan media apapun itu. Dengan tujuan untuk membuat yang tadinya benci menjadi cinta atau kebalikannya cinta menjadi benci. Ini tiwala. Dalam istilah bahasa Arab, dalam lafaz hadis dibedakan semuanya. Dalam bahasa kita sama. Ketika hal ini telah kita baca keterangan dari penulis, ini yang terjadi di budaya beliau, tradisi beliau bangsa Arab, ternyata sama dengan yang di tempat kita. Hadis yang lain yang kita baca, wa Abdullah bin Uqum, wa Abdullah bin Uqay marfu'an, riwayat Tirmidzi. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Uqaym, hadisnya marfu, yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, ya dibiarkan, ditinggalkan, ya, tidak diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibiarkan dia dengan sesuatu yang dia bergantung padanya tersebut. Artinya ini hukuman balik dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpaling dari Allah untuk bertawakal. Ketika meninggalkan untuk bertawakal kepada Allah, dia bertawakal kepada selain Allah, Allah akan biarkan dia, terlantarkan dia, tidak mengurusi dia, biarkan dia dengan kesyirikannya, sesuatu yang dia bergantung padanya tersebut. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas
bahwa inilah dampak negatif dari seseorang yang menggunakan ruqyah atau tamaim yang dimaksud dalam judul bab. Nah, dan ini kita gini kepada ruqyah atau tamaim yang kategorinya tergolong kesyirikan. Wah, kan kita dapati juga, maksudnya ruqyah ada yang dibolehkan. Nah, kita ulangi sekali lagi hadis yang barusan kita selesai darinya. Sebagian ulama mendhaifkan, namun rajih adalah hasan hadis ini. Dari Imam Ahmad dan Tirmidzi. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu, menggantungkan hatinya, bersandar, berharap, meminta, memohon kepada sesuatu tersebut dalam tujuan meminta manfaat atau menolak mudarat, wukila ilaihi, akan diwakilkan kepada dia. Allah akan tinggalkan dia, terlantarkan dia, membiarkan dia. Artinya Allah tidak akan urusi. Allah tidak akan memperhatikan. Hadis berikutnya, Warwa Ahmad an-Ruwaifi qala, hadis ini sahih. Dan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Ruwaifi, seorang sahabat. Qala, kata dia, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ruwaifi, la'alla al-hayata satatulu bika, fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatah aw taqallada wataran aw istanja bi raji'i dabbah aw 'admin fa inna Muhammadan bari'un min." Bunyi hadisnya, kata Rasulullah SAW kepada Ruwaifi, Ruwaifi, mungkin kehidupan engkau akan panjang, ya, engkau akan dianugerahkan umur panjang. Kalau begitu, kata beliau, beritakanlah kepada umat manusia, bahwasanya barang siapa yang memelintir jenggotnya, diikat, disimpul, masa kita istilah sebagian orang dikepang atau dikelabang atau dicacing, atau menggantungkan senar, ya kita katakan seperti tali busur panah digantungkan entah di leher kendaraan atau yang semisalnya dengan tujuan untuk menangkal penyakit air, atau bersuci dengan kotoran hewan atau tulang hewan. Hal ini terlarang dengan perkataan Nabi SAW, karena sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Sikap berlepas diri Nabi SAW menunjukkan bahwasanya perbuatan yang disebutkan di sini ada 3 hal, keseluruhannya tergolong haram. Ada yang tingkatannya tinggi sampai golongan syirik, ada juga yang haram murni. 3 hal yang kita ulangi. Nabi SAW perintahkan kepada Ruwaifi untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa barang siapa yang mengkepang jenggotnya atau menggantung senar tali busur panah atau bersuci dengan kotoran hewan yang sudah menjadi benda padat atau tulang hewan, karena sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Kita sebutkan dulu apa maksud dari mengepang atau memelintir jenggot. Di bangsa Arab, bahkan bangsa-bangsa sebelumnya, dari umat sebelum umat ini, mereka menjadikan jenggot pada laki-laki adalah sesuatu yang dibanggakan. Ketika seseorang memiliki jenggot yang lebat, panjang, orang tersebut mulia, lelaki sejati. Bahkan terbilang ketika laki-laki tidak memiliki jenggot, dikatakan semacam banci atau bencong karena menyerupai perempuan, atau sengaja dia cukur, potong. Namun dikarenakan jenggot yang terlalu lebat terkadang dilihat oleh seseorang atau sebagian orang mungkin bisa terlihat menakjubkan, bisa terlihat gagah, kemudian mungkin bisa menimbulkan penyakit ain. Oleh karena itu, biar terlihat tidak rapi, biar terlihat kusuh, akhirnya dia kepang atau dipelintir dengan tujuan demikian. Kalau dicukur, ya sesuatu yang aib di bangsa Arab. Namun untuk itu terlihat begitu rapi karena laki-laki adalah sikapnya kasar. Makanya biasanya mereka mengepangnya. Namun hal ini ada
keyakinan bahwasanya ketika dikepang tersebut bisa menangkal penyakit ain. Inilah yang Nabi SAW ingkari. Mengatakan bahwa apabila jenggot dikepang kemudian bisa menangkal penyakit ain. Ya, ada keyakinan inilah yang ditepis oleh Nabi SAW bahwasanya hal tersebut terlarang. Dari apa telah disebutkan di depan bahwasanya umum mencakup perkara yang terlarang dari sisi hal tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat dari sisi akal ataupun dari sisi syariat. Hal tersebut tidak berpengaruh. Ini yang diingkari. Kemudian berkaitan dengan takalla dawataran menggantungkan di kendaraan, di leher kendaraan berupa tali senar. Hal tersebut telah kita baca pada hadis yang paling pertama, hadis Abu Bashir Al-Ansari dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terkait antara hadis ini dengan judul bab di depan jelas sekali bahwa sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat padahal syariat tidak menyetujuinya, syariat tidak menjadikan itu sebagai sebab, termasuk dikategorikan perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Karena mendatangkan manfaat atau menolak mudarat adalah murni hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariat mengiyakan silahkan, tapi ketika syariat tidak mengiyakan berarti hal tersebut menisbahkan perkara yang milik Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada selain Allah dari para makhluk. Menganggap sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat termasuk kesyirikan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang menyebutkan bahkan pada sebagian adat atau tradisi yang mungkin diadopsi juga oleh kaum muslimin. Beliau katakan hal ini. Bahwa sebagian orang menganggap ketika dilangsungkannya pernikahan, biasanya pihak laki-laki dan perempuan saling bertukar cincin atau dikatakan dengan cincin pengantin. Laki-laki satu, perempuan satu. Ya mereka beranggapan bahwasanya apabila salah satu pihak menanggalkan cincin tersebut akan membuahkan bahwasanya pernikahannya tidak akan langgeng. Artinya dia sendiri yang mengakibatkan pernikahan tersebut akan terputus karena dia melepas cincin pernikahannya. Dan apabila terlihat dari kedua belah pihak, kedua pasangan suami istri masih menggunakan cincin tersebut menunjukkan bahwasanya pernikahannya akan langgeng, akan awet. Keyakinan ini pun boleh katakan bahwa hal ini juga termasuk keyakinan syirkiyah. Karena meyakini bahwasanya langgeng dan tidak langgengnya, awet dan tidak awetnya pernikahan suatu pasangan terdapat atau terletak pada cincin. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan hati seseorang atau memisahkan hati seseorang bukan berasal dari cincin kawin. Ini paling parahnya bisa tergolong kesyirikan. Paling minimnya kalau seandainya tidak meyakini sesuatu tersebut tergolong tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Paling minimnya tergolong tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir karena cincin pernikahan, cincin kawin ini hanya datang dari orang-orang kafir, hanya datang dari orang Nasrani. Ketika pernikahan kemudian saling bertukarkan cincin, laki-laki dan perempuan. Dua hal yang terlarang, satunya parah bisa tergolong kesyirikan, satunya tasyabbuh, tidak ada kebaikan di dalamnya. Kita baca berikutnya. Hadis yang keberapa ini? Hadis yang ke-6. 2, 3, 4, 5. Yang kelima sekarang. Bukan hadis, ini asar. Wan Sa'id bin Jubair. Tabi. Muridnya Ibnu Abbas. Qala kata dia man qata tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah. Kata Sa'id bin Jubair, ini dari dia bukan hadis. Kata murni dari dia. Barang siapa yang memutuskan tamimah, setelah kita baca keterangan dari penulis, tamimah artinya adalah mantra-mantra yang ditulis di sesuatu media tulis kemudian digantungkan dengan tujuan bermanfaat atau menolak mudarat. Barang siapa yang memutuskan tersebut dari seseorang seakan-akan dia memerdekakan satu jiwa. Memerdekakan satu jiwa, budak dia merdekakan. Artinya karena dia melepaskan, makna di sini bahwasanya karena dia melepaskan perbudakan kesyirikan kepada kebebasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Seakan-akan dia memerdekakan budak, perbudakan di suatu pada majikannya, tuannya dibebaskan. Ini keterkaitan antara
Potongan di depan dan potongan di belakang. Barang siapa yang melepas, yang menghilangkan, berhasil untuk meyakinkan seseorang bahwasanya tamimah tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, seakan-akan dia memerdekakan satu budak. Orang yang dalam perbudakan dia merdekakan. Rawahu Waqi'. Hadis yang ini barakallahu fikum dengan yang di atas, meskipun kita katakan adalah dari asar artinya bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan datang dari tabi'i, muridnya Ibnu Abbas, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya hal tersebut mendatangkan manfaat. Ya, artinya mendapatkan pahala. Memiliki landasan hukum yang kuat pada usul Al-Quran dan juga usul hadis. Seperti permisalan perkataan Allah Subhanahu wa taala, daraballahu mathalan rajulan fihi mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawani mathala. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang kesyirikan, Allah ungkapkan dengan dua kasus perbudakan. Yang satunya dia budak pada satu majikan, sedangkan yang satunya budak tapi memiliki dua majikan. Ungkapan tentang kesyirikan. Bahwasanya ketika dia khidmat kepada majikan yang satu, majikan yang lain meminta untuk dikhidmat dengan khidmat yang sama. Ketika dia pindah kepada majikan yang lainnya pun akan marah. Artinya dia terjerembab. Dia terbelenggu untuk melayani dua Tuhan sekaligus. Memenuhi keinginan dan hasrat mereka. Hal ini tidak mungkin terjadi pada satu jiwa. Jadi ungkapannya seseorang yang melakukan kesyirikan adalah dia berada dalam perbudakan. Nah, mau menyembah kepada yang satu yang lainnya marah, emosi. Kenapa engkau tidak khidmat pindah kepada satu yang lainnya, pihak yang lainnya pun akan marah. Berbeda dengan ketika perbudakan hanya pada satu majikan saja, dia bebas. Nah, tidak akan terpecah hatinya dia untuk khidmat kepada majikannya. Sebagaimana permisalan antara seseorang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di hal ini terdapat usul dari Al-Quran. Yang terakhir, nada sumbernya ke-6. Walahu an Ibrahim. Juga dari kembali pada yang pertama Waqi'. Dari Ibrahim An-Nakhai, muridnya Ibnu Mas'ud. Qala kata dia kanu yakrahuna at-tama'ima kullaha min al-Qur'ani wa ghairil Qur'an. Beliau jadikan ini sebagai penutup dan seakan-akan inilah yang beliau rajihkan. Inilah yang beliau rajihkan dari perselisihan. Kata Ibrahim An-Nakhai, dahulunya mereka Ibrahim An-Nakhai adalah Ibnu Mas'ud. Jadi yang dia kuatkan dan dimaksudkan dengan mereka adalah sahabat-sahabatnya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dan orang-orang yang bersamanya dahulunya mereka membenci tamaim, sesuatu yang digantungkan. Seluruhnya baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari selain Al-Qur'an. Jadi ini kesimpulan dari penulis. Beliau jadikan sebagai akhir penutup bab ini. Seakan-akan beliau merujukan hal ini bahwasanya ketika tamimah baik berasal dari apapun itu, baik dari Al-Quran ataupun selain Al-Quran, makruh. Dan insya Allah ini yang rajih. Kenapa demikian? Pertama-tama apabila tamimah yang digantungkan, baik itu pada orang ataupun di rumah ataupun di kendaraan, digantungkan dengan mengatakan bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan manfaat, hal ini tidak ada landasan hukumnya. Artinya, bisa menangkal penyakit atau bisa mendatangkan rezeki, sebagai mereka mengatakan apabila digantungkan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, memiliki keterkaitan karena dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia berbincang-bincang, berdiskusi dengan syaitan yang datang menjelma dalam wujud manusia. Syaitan mengajarkan kepada dia bahwa untuk terbebas dari godaan syaitan, sebelum tidur engkau membaca ayat kursi, akan terjaga dari godaan syaitan sampai masuk di pagi hari. Mereka kaitkan dengan ini bahwasanya ayat kursi bisa mengusir syaitan. Namun mereka salah dari sisi kaifiyah, tata caranya. Yang dimaksud dalam hadis adalah dibaca, bukan digantungkan. Inilah kekeliruan mereka. Dalam hadis menyebutkan dibaca.
Jangan disalahpahami. Setiap yang berkaitan dengan ayat kursi bisa mengusir syaitan, termasuk digantung. Makanya tidak jarang kita melihat di rumah-rumah sebagian orang kaum muslimin dengan kaligrafi ayat kursi, menganggap bisa menolak syaitan. Bahkan syaitan lebih dekat. Karena bid'ah. Pertama, kalau meyakini bisa masuk dalam kesyirikan, syirik asghar. Kalau tanpa keyakinan hanya sekedar menggantung kemudian mengatakan bahwa saya dapat pahala, bisa tergolong dalam kebid'ahan. Kalau cuma sekedar menggantung tidak ada keyakinan apapun, hanya berupa hiasan dinding, masuk dalam larangan. Al-Qur'an bukan itu diturunkan, bukan untuk itu. Al-Qur'an kita mencari pahala padanya dengan cara dibaca, diajarkan, bukan digantung. Nah, ayat kursi bukan hiasan dinding. Makanya sebagian orang kalau sudah menggantung dia mencukupkan hanya digantung, wala dia mau baca. Enggak harap lagi dia akan membacanya. Karena dia sudah mencukup, maksudnya sudah digantung cukup. Ini berkaitan dengan ayat kursi atau ayat-ayat apapun itu. So, mereka menulis dengan judul kop ayat 1000 dinar. Ayatnya berbunyi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Digantungkan, mengatakan bahwasanya ayat ini mendatangkan rezeki, memperlancar rezeki. Nah, belum tentu rezeki itu didapat dengan cara bekerja, bukan dengan sekedar menggantung ayat. Jadi barakallahu fikum, apa yang penulis bawakan kepada kita sebagai penutup bab ini, beliau rajihkan hal tersebut zahir dari tabwib beliau bahwa berkaitan dengan ayat Al-Qur'an. Kalau berkaitan bukan ayat Al-Qur'an, telah kita dapat kesimpulannya di depan bahwasanya ini termasuk hal yang terlarang. Maka tergolong kesyirikan apabila meyakini hal tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. Kalau sesuatu tersebut yang digantungkan adalah Al-Qur'an dengan 3 hukum yang kita pilih. Pertama, kalau dia meyakini sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, ayat kursi yang digantung, potongan-potongan ayat, kaligrafi, lafaz bismillah atau assalamualaikum di depan pintu, hal tersebut bisa tergolong kesyirikan. Kalau tidak meyakini bahwa bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, hanya saja mencari pahala di balik digantungannya kaligrafi tersebut, masuk dalam kategori kebid'ahan. Nah, kemudian apabila tidak meyakini sesuatu hanya saja berupa hiasan dinding, lafaz Allah, lafaz Muhammad. Nah, ini masuk dalam kategori maksiat. Apalagi sebagian orang kita dapati terkadang sering banyak sekali di masjid mereka menggantungkan lafaz Allah dan lafaz Muhammad disejajarkan. Allah sebelah kanan, Muhammad SAW sebelah kiri, disejajarkan. Syekh Ibnu Baz mengatakan bahwasanya ini terdapat unsur kesyirikan karena mengangkat Muhammad SAW sejajar dengan Allah. Nah, kalau seandainya tidak ada unsur tersebut, ya paling minimnya bid'ah. Al-muhim tidak ada baiknya. Karena Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mencari pahala dengan cara dibaca, diamalkan, didakwakan, dan seterusnya, bukan dengan cara digantung. Nah, atau sebagian orang dijadikan semacam kalung dengan lafaz Allah, dia gantung di kaca spion kendaraannya atau mobilnya. Stiker dia pasangkan di lafaz Allah ataupun lafaz Muhammad, menganggap bahwasanya hal tersebut bisa memalingkan dari tragedi kecelakaan. Kesemuanya tergolong salah. Dengan 3 kategori semuanya keliru, entah itu syirik atau bid'ah, dan paling minimnya adalah haram. Wallahu taala alam bisawab. Ini judul bab yang boleh bawakan kepada kita berdasarkan tentang dalil-dalil, akan kita kaji lebih panjang dan lebar berkaitan dengan dalil-dalilnya pada masail, insyaallah pada pertemuan lanjutan. Allahu taala alam bisawab. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.